Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Zaki Mubarok. Teman-teman bisa memanggil saya Ali atau Zaki. Dan saya adalah mahasiswa Tazkiyah dan jurusan saya adalah Hukum Ekonomi Syariah. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan matkul saya. Yang pertama yaitu adalah delik khusus, yang kedua adalah hukum internasional, dan yang ketiga adalah hukum peradilan agama. Dan tiga pembahasan tersebut saya akan rangkum dalam satu di video ini dengan pembahasan pembahasan yang mudah dimengerti dan bahasa yang baik. Namun sebelum saya membahas tiga pembahasan tersebut, marilah kita membahas latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan hukum di era modern menuntut adanya pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif terhadap berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Kompleksitas tersebut tercermin dalam munculnya delik khusus yang tidak lagi dapat ditangani secara memadai oleh ketentuan hukum pidana umum. Berkembangnya kewenangan dan peran hukum peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa kepercayaan Islam, serta meningkatkan interaksi antar negara yang melahirkan kebutuhan akan pengaturan hukum internasional. Dan delik khusus tersebut hadir sebagai respon terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik tertentu, seperti tindakan pidana korupsi, terorisme, dan kejahatan siber. Dan di sisi lain, hukum peradilan agama memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah. Sementara itu, hukum internasional berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antar negara serta perlindungan kepentingan global. Dan ketiga bidang ini, hukum tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban baik dalam lingkupan nasional maupun internasional. Setelah itu kita akan membahas tiga pembahasan tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan delik khusus dan bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum pidana. Dan yang kedua yaitu bagaimana peran dan kewenangan hukum peradilan agama dan sistem peradilan nasional. Dan yang ketiga, bagaimana prinsip dan ruang lingkup hukum internasional dalam mengatur hubungan antar negara. Kita masuk pembahasan yang pertama, itulah delik khusus. Seperti yang kita ketahui, delik khusus itu merupakan tindak pidana yang diatur di luar kitab-kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP dan memiliki karakteristik tertentu, baik dari segi objek, subjek, maupun mekanisme penegakan hukumnya. Keberadaan delik khusus dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menangani kejahatan yang bersifat luar biasa atau extraordinarisme, seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. Dan delik khusus biasanya diatur dalam undang-undang tersendiri dan dilengkapi dengan hukum acara khusus, lembaga penegak hukum khusus, serta ancaman pidana yang lebih berat. Dan hal ini menunjukkan bahwa delik khusus ini memiliki kedudukan strategis dalam menjaga kepentingan publik dan stabilitas negara. Adapun yang kedua, hukum peradilan agama. Hukum peradilan agama merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi umat Islam. Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, waris, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah dan lain-lainnya. Dan keberadaan peradilan agama mencerminkan pengakuan negara terhadap nilai hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Dalam praktiknya, hukum peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tapi juga sebagai instrumen pelindungan hak-hak kemerdekaan untuk umat Islam dan penegakan keadilan berbasis nilai syariah. Dan ada pun yang ketiga, hukum internasional. Hukum internasional merupakan seperangkat norma dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, serta hubungan negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum ini mencangkup berbagai bidang seperti hukum perjanjian internasional, hukum humaniter internasional, hukum laut, dan hukum hak asasi manusia internasional. Dan dalam era globalisasi, peran hukum internasional menjadi semakin penting, terutama dalam menyelesaikan konflik antar negara. Adapun kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, delik khusus itu adapun kesimpulannya yang seperti kita ketahui, delik khusus, hukum peradilan agama, hukum internasional merupakan tiga bidang hukum yang memiliki karakteristik dan fungsi berbeda, namun saling melengkapi dalam sistem hukum modern.
Delik khusus berperan dalam mengulangi kejahatan luar biasa. Hukum pidana agama menjamin penyelesaian sengketa keberadaan Islam secara adil, dan hukum internasional mengatur hubungan hukum dalam skala global. Dan kontribusi artikel ini terletak pada penyajian kajian konseptual yang terintegrasi antara hukum nasional dan hukum internasional, sehingga dapat menjadi referensi awal bagi mahasiswa dan akademis hukum dalam memahami dinamika dan keterkaitan ketiga bidang hukum tersebut. Mungkin sekian hasil dari pembahasan saya dalam 3 pembahasan tersebut. Semoga teman-teman bisa memahami dan insya Allah memahami. Dan apabila saya ada salah baik perkataan dan perbuatan, mohon maaf dan ketika saya ada dan ketika saya ada salah dari perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan, dan saya semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.